Banyak orang yang berkata bahwa sarapan itu penting. Kenapa? Karena sarapan itu adalah sumber energi untuk kita. Itu alasan pertama, katanya butuh energi. Ini sebenarnya pun bisa dibantah, teman-teman. Bisa dibantah begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat walafiat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman. Ada satu pertanyaan yang menarik yang muncul di kepala saya. Pertanyaan itu adalah, apakah kita harus sarapan? Kadang-kadang saya mikir gitu. Ya, banyak beberapa pertanyaan ya. Salah satunya adalah, apakah kita harus sarapan? Ya, apakah kita harus makan pagi? Ya, apakah kita harus ngunyah pagi-pagi gitu ya, ngisi perut kita dengan makanan? Tadi sempat googling ya, tadi pagi itu saya sempat googling di rumah sebelum saya berangkat ke kantor, apakah sarapan itu penting? Dan kalian tahu bahwa di Google semuanya bilang bahwa sarapan itu penting. Jadi kalau dibilang, wah sarapan itu penting bang, gitu ya, udah cek di Google, semuanya bilang bahwa sarapan itu penting. Kata semua dokter, ya bisa jadi ya, bisa jadi. Atau kata sebagian dokter, sarapan itu penting. Atau misalkan dari buku-buku yang saya baca tentang kesehatan, sarapan itu penting gitu ya. Kalau kita patokannya itu, ya berarti sebenarnya bisa dibantah gitu ya. Katanya berdasarkan ilmu pengetahuan penting bang. Nah pertanyaan saya, apakah ilmu pengetahuan itu semuanya benar? Ya itu pertanyaan berikutnya. Kita harus mikir juga, apakah yang kita pelajari selama ini benar? Jangan-jangan yang kita pelajari selama ini itu nggak benar. Jangan-jangan yang kita pelajari selama ini itu hanya propaganda, hanya konspirasi atau apapun lah gitu ya. Jadi kita harus kritis gitu ya. Kita harus kritis bahwa kira-kira apakah semua yang kita baca, apakah semua yang ada di buku pelajaran, apakah semua yang ada di jurnal itu adalah kebenaran yang mutlak, yang hakiki, yang tidak bisa dibantah. Nah gitu. Termasuk sarapan tadi. Apakah sarapan itu penting? Kalau kita merujuk, wah bang kalau kata buku sarapan penting. Oke, pertanyaan berikutnya, bukunya benar atau enggak? Gitu. Ya akhirnya saya berpikir sendiri ya, ya mikir aja lah gitu ya. Sekarang gini, ya banyak orang yang berkata bahwa sarapan itu penting. Kenapa? Karena sarapan itu adalah sumber energi untuk kita. Sehingga kalau pagi-pagi kita harus beraktivitas siang sampai malam, pagi-pagi kita harus isi energi ke diri kita agar kita bisa melaksanakan aktivitas dengan baik. Itu alasan pertama, katanya butuh energi. Ini sebenarnya pun bisa dibantah teman-teman. Bisa dibantah begini. Oke, kita butuh energi. Itu memang sesuatu yang benar. Oke, itu benar. Saya sepakat bahwa kita butuh energi sehingga aktivitas bisa berjalan dengan lancar. Pertanyaan berikutnya, apakah energinya harus dengan sarapan? Nah itu, makanya saya bilang, apakah sarapan penting? Apakah kita harus sarapan? Kan gitu ya. Kalau alasannya adalah untuk energi, coba periksa di tubuh kita gitu loh. Tubuh kita ini ya, itu udah diciptain sama Allah itu luar biasa hebat gitu. Tubuh kita ini udah diciptain sama Allah itu sudah super canggih. Sudah super canggih sehingga harusnya kita tidak underestimate sama tubuh kita. Tubuh kita itu sudah sangat pintar, sudah sangat luar biasa hebat. Dan seharusnya tubuh kita ini dengan mekanismenya, dengan segala sesuatu yang ada di tubuh kita, harusnya mungkin kita bahkan nggak perlu obat-obatan gitu loh. Ya itu kadang-kadang yang terlintas di pikiran saya saja ya. Teman-teman mau sepakat atau enggak ya terserah. Jadi ini temanya yang ngalor ngidul aja. Intinya berangkat dari apakah sarapan itu penting. Kalau sarapan itu hanya untuk menambah energi agar bisa beraktivitas, seharusnya tubuh kita, apalagi yang kelebihan lemak ya, terutama ini ya, yang kelebihan lemak, yang perutnya buncit, yang pipinya cabi gitu ya, kemudian yang lengannya ini glember-glember gitu kan, atau apalagi yang pinggangnya itu celananya udah mulai sempit gitu ya. Itu kan sebenarnya di tubuh kita banyak lemak di tubuh yang tersimpan di bawah kulit kita. Baik di bawah kulit perut, di bawah kulit lengan, di bawah kulit pipi gitu ya, di bawah kulit sini nih apa nih? Double chin kalau orang nyebutnya gitu ya. Nah itu kan adalah lemak. Kita tahu bahwa teman-teman, lemak yang ada di tubuh kita itu terjadi, tersimpan, terbentuk karena apa? Karena kelebihan energi yang masuk ke tubuh kita. Kita misalkan dalam satu hari butuhnya cuma 2000 kalori. Tapi yang masuk ke kita, pagi-pagi ngopi ada gulanya, cemilan pisang goreng ada gulanya, habis itu pas mau berangkat kerja sarapan ada gulanya, lalu kemudian pas kerja minum kopi ada gulanya, sambil ngopi makan keripik pisang ada gulanya, kemudian makan siang nasi lagi ada gulanya, nanti siang-siang minum jus biar sehat, katanya sehat gitu ya, padahal gulanya tinggi ya. Minum yogurt beli di Indomaret atau Alfamart, pas diperiksa gulanya pun tinggi. Nanti sampai di rumah sore ngopi lagi atau teh hangat ada gulanya, kemudian makan malam ada gulanya, pas malam-malam terakhir sebelum tidur cemilan dikit ada gulanya. Semuanya gula. Ya kalau dihitung-hitung yang masuk itu ke tubuh kita, kalau kita butuhnya 2000, ternyata yang masuk 3000 kalori atau 4000 atau 5000 kalori, maka 2000-nya akan dipakai, lalu 3000 kalorinya
akan tersimpan dalam tubuh kita dalam bentuk lemak. Dan itu terjadi setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Sehingga kemudian nanti ketika kita tua, kita baru sadar ternyata, wih sakitnya kok banyak banget. Ada yang hipertensi, diabetes, ada yang asam urat, dan sebagainya. Nah itu adalah tabungan kita di masa muda. Jadi kenapa ada lemak dalam tubuh kita? Karena kita setiap hari memasukkan energi lebih banyak daripada yang kita butuhkan. Sehingga energi-energi itu disimpan oleh tubuh kita dalam bentuk lemak. Maksudnya adalah tubuh kita itu tadi saya bilang sudah super canggih. Jadi kalau misalkan lebih nih simpan dulu lah. Karena nanti bisa jadi suatu saat tubuh ini kekurangan energi. Sehingga lemak ini bisa dibakar. Masalahnya adalah tubuh kita itu nggak pernah kekurangan energi selama ini. Jadi bukannya lemak yang ada di tubuh ini dibakar untuk jadi energi. Yang ada adalah semakin lama badan kita semakin besar. Karena setiap hari kelebihan energi, setiap hari harus sarapan gitu ya. Akhirnya lama-lama tubuh kita makin bengkak. Dan teman-teman kadang-kadang saya kasihan gitu ya sama orang-orang yang bengkak badannya gitu ya. Sorry nanti disomasi pula. Enggak ding. Maksud saya kadang-kadang kasihan sama orang-orang yang berat badannya itu lebih gitu ya. Lebihnya banyak gitu kan. Itu kalau lagi sholat di masjid gitu. Saya kadang-kadang kalau lagi sholat di masjid ngeliat ada bapak-bapak yang perutnya gede banget gitu ya. Kalau pas mau duduk tahiyat akhir gitu kayaknya susah banget gitu loh. Kalau mau gerak sholat kayaknya susah banget gitu. Kadang-kadang saya mikir, wah nanti kalau saya nggak jaga pola makan bisa begitu tuh gitu loh. Nanti kalau saya nggak jaga diet, nggak menjaga apa yang masuk ke dalam tubuh saya, maka saya bisa begitu tuh gitu ya. Nah itulah yang terjadi ketika kita tidak pernah kekurangan energi, maka ya cadangan energi di dalam tubuh kita itu bukannya terpakai malah makin banyak. Ya itulah kenapa saya bilang apakah penting sarapan? Kalau kita balik lagi ke pertanyaan itu, apakah penting sarapan? Kita jawabannya sebenarnya bisa begini. Lihat di tubuh kita. Tubuh kita itu sebenarnya banyak lemaknya atau enggak. Makanya kita harus cek dulu kadar lemak tubuh kita berapa dan sebagainya. Kalau memang kadar lemak tubuh kita banyak ada ya, maka saya rasa nggak perlu sarapan. Jadi ya sudah nggak usah sarapan, beraktivitas seperti biasa, nanti ketika siang baru makan. Nah itu juga yang saya lakukan. Saya ini ketika saya ngomong sekarang ini, saya barusan olahraga tadi, fitness, dan sudah membakar sekitar hampir 600 kalori. Ya teman-teman bisa bayangin, saya makan terakhir tadi malam jam 8, dan itu hanya makan ayam. Jadi makan ayam yang diungkep doang, tanpa gula, tanpa nasi, tanpa tepung. Itu ayam diungkep doang, ayam diungkep, lalu ada apanya, kulit-kulitnya ada. Itu bagian punggung lah, bagian belakang. Jadi dagingnya pun tidak begitu banyak. Saya makan itu jam 8, ada 3 potong kira-kira. Lalu saya tidak sarapan, sampai hari ini, sampai detik ini saya belum makan. Dan teman-teman bisa lihat bahwa saya nggak lemes kan, nggak lemes, nggak ngantuk, nggak ini, nggak itu gitu. Jadi masih ada energi. Kenapa? Karena di tubuh saya masih ada kadar lemaknya. Kalau teman-teman lihat di tangan saya misalkan gitu ya, di sini masih ada lemaknya gitu, ada lemak ya. Dan seterusnya, dan ini adalah cadangan energi yang tubuh saya harusnya pakai. Ketika saya tidak masukin energi ke dalam, harusnya tubuh saya, Allah udah ciptain tubuh kita ini luar biasa hebat, dia akan cari, nggak masuk energi, tapi fitness nih orang ini gitu ya. Lalu kemudian tubuh saya akan mencari apa yang bisa dipakai di tubuh ini untuk energi. Akhirnya lemak-lemak di tubuh itu akan dipakai untuk dibakar jadi energi. Dan itulah yang terjadi. Alhamdulillah ini 3 minggu saya melakukan ini. Ini belum lama ya, baru 3 minggu tapi sudah 6 kg kira-kira berkurang berat badan saya. Dan saya yakin itu 6 kg itu yang berkurang sebagian besar pasti lemak yang terbakar. Karena saya ukur nih perut saya kemarin sore. Saya ukur perut saya, lingkar perut saya itu sudah berkurang sekitar belasan sentimeter. Jadi waktu pas 3 minggu lalu, lingkar perut saya itu sekitar 111 atau 112 gitu lah. Sekarang sudah di angka 90 sekian. Sudah di angka 90 sekian lingkar perut saya. Jadi itu dalam waktu 3 minggu. Jadi itu, pertanyaannya adalah, apakah kita harus sarapan? Jawabannya, kalau kita punya cadangan energi lebih di dalam tubuh kita, maka seharusnya sarapan itu nggak penting dan tidak harus. Karena sebagian besar artikel yang saya baca, sarapan itu penting karena kita butuh energi. Ya kalau kita udah punya energi di dalam tubuh, kenapa harus sarapan? Itu yang pertama. Lalu tadi saya baca juga, katanya sarapan itu bisa mencegah diabetes. Nah ini agak aneh ya. Agak anehnya gini. Teman-teman tahu diabetes ya? Diabetes itu adalah kadar gula di dalam darah tinggi. Sehingga itulah yang dinamakan dengan diabetes. Ya. Kadar gula di dalam darah tinggi. Lalu kemudian pankreas akan bekerja lebih keras untuk mengeluarkan insulin agar kadar gulanya itu bisa turun, masuk ke dalam sel dan dibakar, butuh insulin yang lebih. Sehari 2 hari mungkin nggak apa-apa, tapi kalau pankreas kita bekerja terus-menerus setiap hari, setiap bulan, setiap tahun bekerja keras, maka
maka di tahun-tahun tertentu nanti ketika kita sudah tua, ketika organ tubuh kita tidak seprima ketika kita masih muda, maka bisa jadi pankreas kita dalam tanda kutip ngambek, ya kan? Kalau pankreas sudah ngambek, lalu kemudian insulinnya tidak keluar dengan baik, akhirnya apa? Yang terjadi kadar gula kita tinggi. Apalagi kalau kita makannya masih apa? Masih gula, masih nasi, masih tepung. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi harus disuntik insulin agar gula darahnya turun. Dan setiap hari harus suntik insulin, luar biasa kan? Jadi kalau yang udah diabetes tuh kayak di penjara hidupnya. Apalagi kalau diabetesnya sudah parah, merambat ke ginjal, jadi gagal ginjal, harus cuci darah setiap minggu, dan seterusnya dan seterusnya. Berapa biaya yang harus keluar? Betapa repotnya gitu loh. Itu banyak sekali hal yang akan membuat kita sengsara kalau kita dari muda tidak pernah memperhatikan hidup kita. Jadi kalau ada yang bilang, sarapan katanya bisa mencegah diabetes, itu agak nggak make sense gitu ya. Nggak make sense buat saya. Karena sarapan itu biasanya kalau orang Indonesia, ya sarapan itu orang Indonesia isinya apa? Nasi. Setelah nasi apa? Paling ada sayur-sayuran. Sayur-sayuran misalkan anggaplah tumis kangkung atau tumis apapun yang kadang-kadang masak tumis itu dilempar gula sejumput, dituangin kecap juga yang isinya juga gula. Lalu setelah itu, oh biar sehat minum susu. Ya, susunya beli di Indomaret atau di Alfamart atau dimanapun. Dan kalau diteliti bisa jadi di susu itu pun ada gulanya. Jadi kalau yang masuk itu gula semua, itu dari mana ceritanya sarapan bisa mencegah diabetes gitu loh. Kalau memang sarapannya mau mencegah diabetes, harusnya sarapannya apa? Daging. Kemudian sarapannya telur rebus 1 butir gitu ya, atau apapun. Nah itu harusnya sarapannya yang tidak mengandung gula. Sehingga teman-teman insya Allah kalau tidak ada gula yang masuk, kadar gula darah pasti juga tidak akan tinggi dan tidak terjadi diabetes gitu. Jadi kalau teman-teman mau sembuh dari diabetesnya, sebenarnya kalau kita ke dokter yang sudah diabetes nih, kalau ke dokter dikasih obat A, B, C, suntik insulin dan sebagainya, itu kan sebenarnya tidak menyembuhkan, tapi menurunkan kadar gula yang ada di dalam darah. Menurunkan saja, tidak menyembuhkan. Dan kalau ini terjadi terus-menerus ya sampai, mohon maaf nih, sampai kita meninggal, itu kita tergantung sama obat terus. Terus gimana biar sembuh dari diabetes? Ya sarannya adalah nggak usah masukin gula ke tubuh. Emang bisa bang? Loh bisa gitu. Nggak usah masukin gula. Dan ingat, gula itu bukan hanya gula putih, bukan hanya gula merah, bukan hanya gula aren, tapi semua sesuatu yang kalau dalam tubuh dipecah menjadi glukosa, itulah yang disebut gula. Nasi, kentang, ubi, dan seterusnya itu pisang itu kan manis. Ya, yang manis-manis itu gula. Jadi kalau teman-teman mau lepas obat dari diabetes, ya harusnya secara logika ya nggak usah masukin gula ke dalam tubuh. Bang, kalau nggak masuk gula, gimana kita mau dapat energi? Ya itu tadi, energi itu bisa, kalau kita belajar biokimia pangan dulu saya belajar, kita itu bisa dapat tenaga itu dari makronutrien, dari karbohidrat atau dari protein atau dari lemak. Selama ini kita pakainya dari karbohidrat terus, sehingga kadar gulanya tinggi terus. Kalau teman-teman mau sehat dari diabetes, ada yang bilang katanya ya konsumsinya banyakin protein sama lemak saja gitu. Jadi banyakin protein dan lemak. Nah kalau yang masuk protein, yang masuk lemak, tapi nggak pernah lagi masuk karbohidrat atau glukosa, maka insya Allah kadar gulanya nggak akan tinggi. Dapat energinya dari mana? Ya dari protein yang masuk itu. Protein yang masuk itu akan dibakar jadi energi. Lemak yang masuk dibakar jadi energi gitu. Sehingga kita tetap kuat. Dan energi dari protein atau lemak itu lebih menyehatkan daripada energi dari karbohidrat. Buktinya adalah orang luar sana nggak makan nasi, karbohidratnya rendah, umurnya panjang-panjang. Coba orang Indonesia. Orang Indonesia apa? Minumnya teh manis, makannya nasi sepiring 2 piring, lalu makan brownies, pisang goreng, tepung-tepungan, bakwan dan sebagainya. Dan umur orang Indonesia rata-rata mungkin 50-60 tahun sudah dalam tanda kutip sudah sakit-sakitan dan sudah mulai mau meninggal lah gitu ya. Tapi kalau orang luar sana bisa sampai 80 tahun, bisa sampai 90 tahun gitu ya. Nah itu kan perbedaannya dari konsumsi yang mereka makan dengan kita makan apa, mereka makan apa. Kalau tubuhnya harusnya fisiologisnya sama. Mereka punya lambung, kita punya lambung. Mereka punya usus, kita punya usus gitu loh. Harusnya kan sama. Nah kita harus meneliti kenapa mereka panjang-panjang umurnya. Kenapa kita pendek-pendek. Dan kalau diteliti lebih jauh pasti dari makanan itu. Jadi penting nggak sarapan? Ya terserah teman-teman. Kalau saya sih udah 3 minggu tidak sarapan dan saya sehat-sehat saja. Dan saya sampai saat ini masih waras ya. Ini baru 3 minggu, bukan waktu yang lama. Mudah-mudahan saya bisa bertahan 4 minggu, 5 minggu, 6 minggu, kita lihat saja. Dan mudah-mudahan sehat walafiat semuanya. Baik saya sendiri dan teman-teman yang nonton, semoga semuanya sehat, tidak kurang suatu apapun ya. Amin ya rabbal alamin. Ya kalau nggak setuju nggak apa-apa. Kalau setuju komen juga boleh. Nggak setuju mau naruh komen di bawah juga nggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.